Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno meninjau langsung kondisi terkini jalan ambles di daerah Kemang Pratama. Dua Menko tiba di lokasi sekitar jam 12 siang. Kedatangan keduanya disambut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Begitu tiba di lokasi, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno melihat patahan jembatan yang ambles. Warga sekitar menyambut kedatangan keduanya. Mereka pun menyempatkan diri untuk mendengarkan keluhan warga. Jadi saya bersama Bapak Menko PMK, Pak Pratik, dan Pak Wali Kota Bekasi, termasuk Kepala BNPB, melanjutkan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi pasca bencana banjir di Kota Bekasi ini. Dan kita saat ini berada di Kemang Pratama, ada sebuah jembatan yang putus ya, ini bisa dilihat langsung, hancur. Ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih, di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari ZENI, Satuan ZENI, yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan. Setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga, masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Ya, tadi juga kita mendengarkan ya Pak ya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Tentunya diharapkan ada bantuan alat-alat berat, termasuk alat sedot lumpur, alat pembersih air yang cukup untuk membersihkan jalan, parit-parit maupun pekarangan rumah mereka. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan kita semua berharap Pak Wali Kota bisa cepat dan tepat untuk meyakinkan warga dan bisa mengajak untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pak, apakah akan ada upgrade terkait dengan struktur jembatan agar kejadian serupa tidak terulang? Iya, nanti tentunya akan dihitung secara teknis ya oleh Kementerian PU dan dinas yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Dampak banjir yang melanda Jabodetabek khususnya di kawasan Bekasi membuat sejumlah fasilitas rusak seperti yang terjadi di RSUD Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat yang rusak akibat terendam banjir. Usai terendam banjir, sejumlah fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik hingga genset yang berimbas padamnya aliran listrik di dua gedung. Tidak hanya itu, basement di gedung A RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Fasilitas RSUD yang setelah kena banjir kemarin cukup parah. Beberapa gedung C ini memang yang terendam. Ada dua kejadian memang karena terendam itu ada namanya trafo PLN dan juga kemudian tentunya panel-panel listrik yang terendam. Jadi harus dimatikan listriknya. Saat ini sedang diperbaiki. Kita harapkan mudah-mudahan besok. Tapi tanpa juga kita tidak mengurangi pelayanan masyarakat hari ini.
Sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet di Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih merupakan kiriman dari Bogor melalui Sungai Cibeet, mengakibatkan warga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR dari BPBD Karawang. Tim SAR BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat terus berjibaku mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman dan juga ke tempat pengungsian. Data sementara banjir di Desa Mekarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat merendam 9 RT. Sebanyak 924 rumah dan 1.051 warga terdampak banjir sungai luapan Cibeet. Tingginya curah hujan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, jembatan Sungai Oyo di Nias Barat ambruk diterjang banjir. Akibatnya 1 kabupaten terisolir. Inilah detik-detik ambruknya jembatan Oyo di Desa Tuluna, Kecamatan Bandehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Ambruknya jembatan Oyo ini akibat tingginya curah hujan hingga banjir beberapa hari belakangan di Kepulauan Nias. Tidak ada korban jiwa akibat ambruknya jembatan ini. Robohnya jembatan terpanjang di Nias Barat ini maka dipastikan 1 kabupaten, yakni Nias Barat, akan terisolir. Warga berharap jembatan Oyo ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Dan ini juga karena curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari ini sehingga jembatan Oyo ini putus total dan ini mengakibatkan terisolirnya beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Barat. Hampir beberapa kecamatan yang terisolir dan ini menyebabkan masalah baru dan menyebabkan harga-harga pada naik. Dan kebetulan tadi korban tidak ada dan kebetulan lalu lintas lagi kosong ketika jembatan Oyo ini ambruk. Pasca ambruknya jembatan Sungai Oyo masih belum ada tindakan dan penanganan cepat dari pemerintah daerah setempat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya untuk membongkar bangunan wisata Hibis Fantasy milik BUMD Jawa Barat. Pembongkaran ini mendapat dukungan dari warga di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran sempat menimbulkan kericuhan. Warga kecewa Satpol PP Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan wisata yang dikelola oleh BUMD PT Jaswita. Instruksi pembongkaran ini disebabkan oleh tidak sesuainya luas pengelolaan. PT Jaswita sebelumnya mengajukan perizinan untuk membangun tempat rekreasi dengan luas 4.800 meter persegi. Namun hingga 2024 BUMD Jawa Barat itu telah membangun di lahan seluas 15.000 meter persegi tanpa ada izin. Puluhan sapi di rumah pemotongan hewan Harapan Baru, Bekasi Utara terjebak di kandang saat banjir besar melanda wilayah Bekasi. Video ini pun viral dan menuai keprihatinan serta desakan penyelamatan. Assalamualaikum, Baji. Sapi masih di... Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan puluhan sapi terendam banjir hingga hampir tenggelam. Di sebuah rumah pemotongan hewan atau RPH Harapan Baru, Bekasi Utara pada Selasa siang. Sapi-sapi itu terjebak di kandang dan kesulitan bergerak di tengah banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Tingginya debit air menyebabkan puluhan sapi ini nyaris tenggelam dan kesulitan bernapas, hingga harus mendongakkan kepala ke atas untuk bisa mengambil oksigen. Banjir yang melanda kawasan RPH Harapan Baru disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi dalam beberapa hari terakhir. Banjir menyebabkan saluran air tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Beruntung pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, banjir akhirnya surut. Dan puluhan sapi ini langsung diberi makan.
Total sebanyak 61 ekor sapi yang berada di kandang seluruhnya selamat. Usai terjebak banjir selama lebih dari 12 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana banjir selalu menjadi kesedihan setiap warga. Tapi di balik kesedihan itu, banyak warga yang melakukan hal-hal lucu dan nyeleneh. Berikut liputannya.